Istriku. Suamiku, kenapa kamu datang? Istriku. Aku lihat kamu kerja keras. Aku potong buah buatmu. Teh yang sudah dibuat. Terima kasih, sayang. Sayang. Kenapa aku dengar suara laki-laki? Mungkin suara rekan kerja di meeting online tadi. Kalau kamu suka main drama. Baiklah, aku temani main drama sekali ini. Sayang. Ingat minum teh ya. Terima kasih, sayang. Oh, aku harus ikut rapat lagi di sini. Kamu istirahat dulu, ya. Lain kali jangan sembunyikan aku di bawah meja lagi. Sempit banget. Sayang. Sama departemen video meetingnya? Boleh aku ikut? Sayang. Bukan proyek besar kok, cuma penyelesaian proyek kecil. Kamu nggak perlu repot-repot, ya. Tapi, sayang. Kenapa napasmu berat banget sih? Sayang, teh hangat yang saya buat untukmu kok belum diminum. Sayang, teh hangat yang saya buat untukmu kok belum diminum. Maaf ya, sayang. Tadinya mau kasih teh ke kamu, tapi gak sengaja jatuh. Kamu juga, di rumah kenapa gak pakai baju lebih hangat sih? Sayang, gimana kalau aku bantu kamu ganti celana? Gak usah, sayang. Lihat deh, aku sebentar lagi mau rapat. Hal kecil seperti ini, aku ganti setelah rapat. Kamu istirahat aja ya. Pria dan wanita nakal. Aku ingin lihat apa yang kalian rencanakan. Kamu pikir apa sih? Sayang, Suamiku. kalau ada bawahan mengganggu, ingat untuk beritahu aku. Oke. Tadi aku hampir kepanasan. Kalau ada masalah denganku, bagaimana dengan kebahagiaan kita nanti? Bikin kesal banget. Cuma bisa bikin kacau aja. Bisakah kamu lebih cekatan? Sayang. Hubungan kita selama bertahun-tahun. Kamu masih cinta sama Song Cheng? Cinta. Menikah Song Cheng. Dia dan keluarganya selalu menyudutkanku, meremehkanku. Susah payah bujuk dia serahkan posisi CEO ke aku. Pulang ke rumah, masih harus lihat wajahnya. Kalau dia tahu hubungan kita, gimana kalau dia buat kamu keluar tanpa apa-apa? Kamu pikir aku cukup bodoh sampai diusir? Tenang saja. Segala sesuatu akan dipersiapkan lebih dulu. Ah, Ada apa? kalian berdua, gak sungkan lagi ya? Suami, kamu ngomong apa sih? Simen, kamu ini sudah pria dewasa, kenapa berlebihan begitu? Potong semangka saja, gak perlu heboh. Sayang, kita balik tidur. Udah terlanjur potong semangka, makan dulu baru tidur. Seger banget. Tunggu deh. Kalian berdua, belum tidur? Jangan-jangan kalian ada rencana tanpa saya. Brosong, aku siapin sarapan untuk kamu dan Jian besok pagi. Kamu udah baik hati nerima aku di sini, jadi ya mau bantulah sedikit. Jian. Panggilannya benar akrab ya? Bukan,
Aku selalu anggap kalian keluarga, Simen. Belakangan ini kamu sudah bekerja keras. Terima kasih sudah menjaga aku dan sia-sia, aku naikkan gaji kamu 500.000. Terima kasih, Song Ge. Jahat sekali. Segala di hidupmu di masa depan adalah milikku. Termasuk istrimu. Sayang, aku mau cuci muka terus tidur, udah ngantuk. Semen. Bersihin ini. Ok, Bang Song. Nanti beresin kok. Kamu pikir dia tahu sesuatu ya? Dasar bodoh. Dia suruh aku jaga kamu baik-baik, sekarang aku jaga kamu baik-baik. Iya juga sih, kamu bilang dengan sifat dia yang jujur seperti itu. Kalau benar-benar menemukan sesuatu, mana mungkin dia setenang itu? Siap masuk ke permainan yang sudah aku siapkan dengan hati-hati? Pakai baju suamimu, apa terlihat bagus? Sayang. Suamiku, kok kamu pulang lebih awal hari ini? Sayang, teba aku barusan lihat siapa? Siapa? Tentu saja. Paman Wang, teman ayahku semasa hidup, sekarang dia investor terkenal. Katanya mau investasi lagi. Beneran, sayang. Om Wang mau investasi ke kita. Luar biasa, kita butuh investasi. Bilang hal baik ke Om Wang. Bujuk dia sedikit ya. Makanya aku khusus datang ngomongin ini sama kamu. Ngomong-ngomong, Simon mana? Nggak tahu deh, mungkin lagi nyuci mobil kamu. Kenapa? Kamu butuh dia? Kemarin aku sudah bilang suruh dia beliin apel. Aku cek di kulkas, belum ada juga. Punya uang besar bukan berarti aku harus beliin, kan? Sudahlah. Aku telepon dia saja. Biar pas pulang dia bawa sekalian. Lihat ini. Si Simen pergi terlalu buru-buru, sampai ponselnya jatuh ke lantai. Kalau dia balik, kamu harus tegur dia. Ponselnya bisa jatuh ke bawah meja. Kupikir dia sendiri masih di bawah meja. Mana mungkin? Sayang, aku cuma bercanda. Orang serius tidak masuk bawah meja. Benar kan? Pak Wang. Tunggu aku sama tante ya. Aku segera ke sana. Oke, sebentar lagi. Semoga berhasil, ya. Oke. Sayang. Masih punya istri. Dalam beberapa hari ini, siapkan laporan keuangan perusahaan untuk ketua. Aku mau bicara baik-baik dengan Paman Wang. Soal pendanaan. Baik. Aduh sakit sekali, si kecil ini. Kok parah banget sih, jari kelingkingku. Aku tiup ya, sayangku. Cowok nakal. Paman Wang, ada sesuatu yang ingin aku minta bantuan darimu. Temu janji sekali. Sayang. Kamu harus ganti rugi aku. Baik. Kamu bilang, bagaimana ganti rugi? Wanita ini kenapa, sebelumnya begitu manja, langsung kirim uangnya cepat. Tidak mau percaya, orang jujur yang investasi, pastinya kembali ke hidup sederhana. Sepertinya aku harus coba cara lain. Kenapa kamu pakai bajunya? Dan tidur di kasurku? Pakai baju seperti itu. Lebih menantang sedikit.
Memang kamu yang paling pintar. Sayang. Suamiku. Pintu ini tidak... Suamiku, kenapa kamu angkat selimutku? Aku takut kamu kepanasan. Sudahlah, buka jendela biar udara masuk. Suamiku. Aku tahu, Paman Wang akan ke sana sekarang. Sayang, telepon dari Paman Wang, ada urusan mendesak. Cepat pergi, panggil dia Paman Wang. Jangan lupa investasi ya. Oke, Ini pakaian tidur siang ya. Dia pasti sudah curiga. Tidak bisa begini terus, kalau tidak... Oke. Tunggu aku ya. Buat pria bodoh itu kehilangan segalanya, lalu aku akan bawa kamu hidup enak. Pak Song, laporan keuangan Anda sudah dikirim ke... Tahan lalu untung 7 juta. Dipindahkan oleh Bos Sen ke perusahaan lain. dia bilang ke... Perusahaan rugi. Padahal itu pengalihan aset. Baiklah, baiklah. Saya akan tunjukkan apa artinya hari baik sudah berakhir. Ada APA, Bang Song, Kamu nggak enak hati. Ayo bilang. Bilang. Nomong APA. Coba ceritain kenapa kamu datang ke rumah kami. Sebenarnya apa tujuanmu? Kenapa yang kaya? Punya segalanya diingin, sedangkan Malah harus berusaha menyenangkan. hanya karena lahir di keluarga lebih baik, kalau aku bisa bayar budi. 8 tahun yang lalu, kalau bukan karena kamu. Karena kehilangan pekerjaan, aku jadi tunawisma. Mungkin kamu nggak ingat. Kalau bukan karena kamu traktir aku makan, aku pasti udah kelaparan berat. Begini caramu membalas budi? Bro, Aku anggap kamu seperti keluarga. Aku nggak tahu apa yang aku salah sampai buat kamu salah paham sama aku. Aku cuma mau balas budi kebaikanmu 8 tahun lalu. Satu kali makan aja, aku nggak mungkin lupa. Kamu tidak merasa bersalah padaku? Kenapa? Aku cuma ingin makan apel, sudah 3 hari belum kamu belikan. Maaf, aku sibuk. Aku akan segera belikan untukmu. Sudahlah, orang jujur bodoh. Kupikir masalah besar, cuma apel sudah heboh. Kenapa tidak tersedak? aku janji dengan Pak Wang untuk keluar makan nanti. Ya sudah begitu saja. Tidak bol bayarkan esai bodoh ini curiga lagi padaku. Aku harus lagi. Simen. Di rumah nggak boleh naik ayunan, kamu nggak tahu ya? Song Cheng, ngapain? Turunlah. Kamu lagi ngapain? Kakak, bukannya nggak percaya sama aku kan? Aku cuma ingin balikan nyawa yang aku selamatkan. Aku setia banget sama Kak Song. Tapi nggak usah sampai bunuh diri. Sudahlah. Kan cuma soal beli apel aja. Udah jelasin selesai aja kan? Kenapa harus repot-repot begini? Ngantuk ya tidur saja.
Oh iya. Lampu kristal rusak gara-gara kamu. Potong dari gajimu. Setuju, kan? Setuju, kok. Lagi pula. Jangan main ayunan di rumah lagi. Dengar nggak? Bukan maksud aku, Simen. Kenapa sih? Pria dewasa kok masih pakai trik nangis, teriak, Sayang. bunuh diri. Sepertinya dia udah tahu aku. Kamu nggak lihat ekspresinya hari ini? Serem banget. Nggak mungkin. Dari yang aku tahu soal dia, dengan sifat manjanya. Kalau dia benar-benar tahu, masih bisa tenang dan kembali tidur di kamar. Tapi kamu sudah tanda tangani perjanjian pranikah. Kalau ketahuan, Kamu akan pergi tanpa membawa apa-apa. Jangan khawatir. Aku akan cari cara mendapatkan semua harta Song Cheng. Biarkan dia gak punya apa-apa. Lalu aku akan membawamu menikmati hidup dengan mewah. Aku bahkan akan melahirkan anak untuk keluarga Simen. gimana? Seru nggak? Tentu saja. Kamu tahu, Song bodoh banget. Tiap kali dia dekatin selalu sok, mana lebih seru dari kamu. Sayangku. Suamiku. Ada apa? Kemarin aku ketemu Paman Wang. Kamu kan selalu tanya soal ini? Kenapa? Kabar baru? Paman Wang bilang tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Paman Wang juga benar. Di pembukuan perusahaan kita, selalu merugi. Atau kita gadaikan saja rumah kita ke perusahaan. Untuk mendukungmu kan? Bodoh, tanpa usaha. Saat kuasai perusahaan, semuanya milikku. Suamiku, kamu benar-benar baik. Sayang, kita keluar, bahas detailnya. Tapi, sayang, properti kita nggak sebanyak itu kan? Pas sekali. Baru saja ada pembayaran dana masuk. Kita alihkan dana yang keluar buat kelihatan saja. Kalau dananya masuk, semuanya jadi milikku. Sayang, kita gadaikan semua properti ke perusahaan, masih kurang 7-8 juta ya. Perusahaan ini keuntungan di atas kertas. Baru Om Wang mau investasi. Gak apa-apa, serahkan saja padaku. Aku pasti bisa urus ini. Tapi, ayo, sayang. Kita bicara di luar saja. Sayang, kamu, cepat telepon Om Wang. Puji perusahaan kita. Bilang ke Om Wang dia investasi sama kita. Rumah kecil kita pasti akan jadi semakin baik. Iya, Ayo, cepat telepon Pak Wang. Kamu harus bilang ke Pak Wang kalau perusahaan kita itu benar-benar punya potensi. baik, sayang. Asal kamu bisa urus 8 juta itu, aku langsung bicara ke Pak Wang. Bisa selesai dalam sebulan? Tenang saja, sayang. Bodoh. Semua yang kualami hari ini, kamu akan membayarnya kembali. Saat itu, biar kamu berlutut cuci kaki aku. Kamu dengar nggak? Kayaknya ada suara dari kamar mandi. Kenapa suara di kamar mandi? Sayang, jangan terlalu curiga, bikin aku takut aja deh. Aku salah, sayang. Sejak ayah pergi, kamu serahkan perusahaan ke aku, tapi aku bikin perusahaan rugi setiap tahun. Aku benar-benar salah. Aku pasti akan berusaha keras. Nggak apa-apa, bangunlah. Asalkan kita bisa memenuhi 800 juta di rekening perusahaan. Suami, tenangkan diri ya. Ngomong-ngomong, di mana Simon? Simon mungkin sedang tidur, sudah larut seperti ini. Tidak bisa, aku harus mencarinya. Jangan dong. Kenapa mencarinya larut begini? Ada pakaian belum pernah dipakai, jadi kasih ke dia. Labelnya belum dilepas. Jangan biarkan ke kamar Sisi akan ketahuan. Sayang, lihatlah.
Sudah lama tidak begitu. Kita balik keranjang, sayang. Kalau bukan karena terpaksa, aku tidak akan. Baju bakal aku kasih besok. Malam ini. Kamu harus melayani aku dengan baik ya. Bodoh, pakaian yang nggak dipakai kasih aku. Pergi sana, pergi sana. Sayang. Kamu kenapa? Kemarin Paman Wang bilang. Dia lihat kamu di mall bersama pria asing. Klien, tentu saja klien. Klien. Ku dengar dari Paman Wang. Katanya hadiah yang kamu beri itu mahal sekali. Suamiku, aku bersumpah setia padamu. Tidak ada niat lain. Benarkah? Bagaimana kamu membuktikannya? Besok, aku akan beli jam yang paling cocok untukmu dan memberikannya padamu. Bagaimana? Begitu baru cukup. Kalau begitu aku telepon Paman Wang. Omongin soal investasi. Terima kasih, suamiku tersayang. Jangan dekat-dekat aku akhir-akhir ini, jangan buat masalah. HMPH. Jangan kira bisa lari dari aku. Mau ngapain, Simon? Dia akan segera kembali. Sikapmu sekarang buat dia lihat, ya? Kamu anggap majikan, ya? Sayang, kamu nggak sayang aku. Tiap hari disuruh terus. Capek banget. Mana aku nggak sayang kamu sih? Aduh, ya udah. Aku tahu kamu merasa tersinggungnya. Saldo masuk 100 juta rupiah. Makasih sayang. Cuma bilang makasih doang? Nggak kasih sesuatu buat nunjukin? Aduh, jangan dong. Sayang. Sayang. Ah, kamu pulang ya? Sudah bicara dengan Paman Wang tentang investasi. Serius? Apa katanya Paman Wang? Paman Wang sangat tertarik untuk investasi di perusahaan kita, bahkan dia juga bilang supaya karyawan kita pergi ke rumah sakitnya. Untuk check up kesehatan. Dengar itu enggak? Shiman. Kenapa banyak masalah begini? Baiklah. Di kehidupan sebelumnya tidak bisa punya, semua salahkan, baru tahu sebelum mati. Sudah mengandung anaknya sih. Pemeriksaan ini, aku ingin lihat bagaimana kamu menghadapinya. Karena ini fasilitas karyawan. Sayang. Kamu juga ikut periksa kesehatannya? Tidak bisa, kalau periksa kesehatan, anakku pasti ketahuan. Sayang, tubuhku baik-baik saja. Aku rasa aku nggak perlu. Bang Song, dia bukan karyawan. Udahlah, nggak usah. Aku cuma peduli padanya. Ayo pergi. Halo? Pak Wang, silakan bicara. Sayang. Waduh, dia masih di rumah. Sayang. Iya. Kenapa, sayang? Berlututlah. Maksudnya apa, sayang? Bro Song. Mana ada nyuruh istri berlutut di papan cuci? Itu kata Om Wang. Berlutut di papan cuci itu standar masuk menjadi pengusaha sukses. Semakin lama berlutut, semakin besar tekad, semakin tenang hati, stabil menghasilkan uang untuk perusahaan. Paman Wang juga bilang, semakin lama berlutut, semakin cepat investasi datang. Mungkin Paman Wang hanya bercanda denganmu.
Kalau begitu ya sudah, kukira kamu sangat mendesak untuk investasi itu. Jangan dong. Aku nggak bilang nggak mau, aku udah berlutut. Masalah kecil aja ini, kok kamu malah marah sih? Sayang, kamu hebat banget. Aku ke kamar, telepon Paman Wang. Nanti aku kasih kejutan besar buat kamu. Bodoh. Tunggu saja aku. Oke, suamiku. Semangat. Dia suruh berlutut, kamu benar-benar berlutut? Kalau tidak, harus bagaimana? Demi uang. Biarin dia sombong beberapa hari. Song Cheng. Nanti kalau aku pasti bikin kamu rugi besar. Sayang, bukannya kamu telepon tadi? Sayang, kamu ini. Bukannya ini untuk membuktikan kepada Paman Wang keteguhan dan tekadmu? Rekam ini untuk Paman Wang lihat. Aku punya istri yang hebat banget. Ah, Semangat ya. Bukan aku bilang, simen. Sebuah meja. Perlu nggak sih dibersihin selama 1 jam? Kamu juga nggak akan lolos. Habis bersihin dia, giliran kamu. Pergi. bodoh. Tunggu saja. Tunggu aku ambil hartamu. Ambil istrimu. Aku akan buat kamu sujud tiap hari. Sayang, selamatkan aku. Ah, istriku. Kenapa kamu masih berlutut di sana? Aduh, aku lupa banget. Istirahat bentar malah lupa sama kamu. Sayang, ayo bangun. Paman Wang lihat kamu sehebat ini. Pasti bakal sangat puas. Sayang, ulang tahunmu. Selamat ulang tahun. Makasih, sayang. Kamu ingat ulang tahunku. Tapi ulang tahunku bukan untuk makan. Cuma ingin membuat sebuah harapan. Harapan pertama saya adalah semoga perusahaan kita berhasil mendapatkan pendanaan. Sayang. Hadiah ulang tahun. Cepat pasangkan di tangan saya, lihat-lihat. Terima kasih, sayang. Cantik sekali. Loku, Jinxia Jian Beri Dia Jam Tangon Mahal. Lalu apa yang dia berikan ke saya? Harapan kedua saya adalah semoga istri saya, Zhen Xiajian. Aku akan selalu mencintai aku saja. Jangan sampai tergoda oleh pria-pria liar di luar sana. Sayang, keinginanku selesai. Mana kuenya? Benar. Aku akan ambil kuenya. Sayang kecil. Di sini nada bicaramu aneh. Hari ini aku akan mempermalukanmu. Sayang, kuenya sudah datang. Xia Nona Jian. Kamu gak apa-apa? Sayang. Apa karena kemarin aku suruh kamu berlutut terlalu lama? Tapi lihat kamu sekarang. Bener-bener lucu banget. Yuk kita ke kamar bersihin dulu. Ah, sayang, kamu sakit-sakitin aku.
Sayang, kamu gak layak. Aku bakal pelan-pelan. Simen, kamu cedera di mana? Kamu gak apa-apa? Aku antar kamu ke sofa. Kamu gak apa-apa kan? Mas Song. Tiba-tiba aku merasa sedikit cemas. Aku lihat kamu sibuk. Istrimu bisa menemani ke rumah sakit? Aduh, ayo pergi saja. Jangan pura-pura lagi. Jangan pura-pura lagi. Mas Song. Aku merasa gelisah, tidak berpura-pura. Sayang, aku lihat Simen benar-benar sedih. Kalau tidak pergi ke rumah sakit, kalau sesuatu terjadi di rumah kita tidak bisa tanggung jawabnya. Apa salahku, mau memukulku? Kamu gila, tahu nggak kalau memukul orang itu melanggar hukum? Kelihatan kamu cukup peduli padanya. Kamu temani Zhen Xiajian ke rumah sakit. Mau cari bapak buat anak di dalam perutnya? Cari bapak? Iya. Kamu sudah tahu semuanya. Karena pemeriksaan kesehatan di perusahaan Paman Wang. Menyuruhmu ikut pemeriksaan kesehatan juga. Saat aku melihat hasil USG, aku bahkan tidak tahu kalau kamu hamil. Bagaimana? Berencana menyembunyikan ini seumur hidup? Aku salah, sayang. Semua ini salahku. Jangan Sullivan kakak apar. Kamu pikir satu tamparan sudah cukup? Sayang, aku salah, jangan marah. Uangnya belum dapat, dia tahu. Apa kulakukan? Investasinya belum. Selesai sudah, si imut ini ternyata tahu. Jangan Sullivan kakak apar, pukul. Kumohon, biarkan aku dan. Apa hubungannya sama kamu? Tidak apa-apa. Ternyata Raja Kura-Kura Hijau. Gak tahu anak itu milikku, bikin aku cemas sia-sia, dan malah lagi-lagi berlutut pada orang bodoh ini. Gak tahu, kalau dia tahu reaksinya gimana. Shenxia. Segeralah bujuk dia, dapatkan uang darinya. Enggak mungkin, Bang Song. Kakak ipar memohon aku gak kasih tahu kamu. Kalau bukan karena laporan medis Paman Wang dan yang lainnya. Kamu mau bantu dia rahasiain dari aku seumur hidup? Aku sama kamu, tiap kali udah pakai pengamanan. Kamu bilang, siapa ayah dari anak itu? Suamiku. Tidak mau bilang, ya? Jangan. Pria yang tidak bertanggung jawab ini. Suami, aku bilang. Ayah dari anak itu adalah. Aku salah. Anak. Ayah dari anak itu adalah saat aku mabuk sekali. Cinta pertamaku. Dia memanfaatkan situasi. Aku juga nggak menyangka, suamiku. Song Gu. Aku percaya kalau Mbak nggak sengaja, maafkan dia kali ini ya. Xiajian. Ini benar-benar bukan salahmu. Itu si kecil yang bikin kamu hamil. Dia bukan manusia. Dia lebih rendah dari binatang, punya ibu tapi seperti tidak ada yang membesarkannya. Iya kan? Benar, Kak, kamu benar. Sudahlah, bangun dulu. Haha kamu maafkan. Memang sudah dari lahir cocok diperlakukan seperti ini. Jangan lihat aku seperti itu. Ikut aku ke ruang kerja. Baik, sayang. Masalah anak tidak akan dipermasalahkan. Kamu jelasin dulu ini. Bukan, suami. Uang 7 juta aku belikan rumah untuk ibuku. Ibuku membesarkan aku sejak kecil.
Aku ingin dia pindah dari kampung ke rumah yang lebih bagus. Kamu yakin, selain ini? Enggak ada yang lain? Enggak ada. Suami, bohong. Pikiran kecilmu itu. Kamu kira aku nggak tahu? Pak Wang melihat ini karena ayahku sahabatnya, makanya dia invest di perusahaan kita. Kalau dia tahu pemegang saham sebenarnya bukan aku. Dia gak akan investasi. Sayang. Aku akan cari cara untuk tambah saham. Jangan bilang ke Paman Wang tentang ini. Harus dapetin investasi dari Paman Wang. Bodoh, kasih uang dulu. Nanti setelah aku dapat investasi, uangnya gimana balik atau aku kirim keluar. Gak ada cara lain. Jual rumah dulu. Tutup lubang itu dulu. Lalu kembalikan dulu sahamnya ke aku. Sayang, Kamu tahu. aku ini nggak paham soal mengelola perusahaan. Nanti ya, perusahaan tetap harus kamu bantu aku. Tenang saja, sayang. Aku nurut sama kamu. Tapi, sayang, Ham, kalau jual rumahnya, ibuku tanpa tempat tinggal. Bagaimana kalau dia tinggal di rumah kita sementara? Kamu nggak keberatan kan? Dia selalu takut sama ibuku. Pas, ibu datang bikin dia jera dan jaga simen. ibu nggak punya tempat tinggal. Aku setuju. Dia tinggal di rumah kita. Aku pasti setuju kok. Dulu, ibu mertua selalu bikin aku susah. Selalu menyalahkan aku soal gak bisa punya anak, dia pada masalah aku yang jadi pelampiasan. Kali ini, semuanya harus dihitung dengan jelas. Bu, kenapa datang gak bilang dulu? Aku bisa jemput pakai mobil. Siang nanti aku mau makan ayam panggang. Baik. Apapun yang mau ibu makan, aku pasti belikan. Nanti suruh Sima pergi belikan. Kenapa kamu gak punya rasa bakti? Kamu sendiri yang pergi beli. Si Simen sekampung denganmu. Katanya dia terlalu banyak mikir. Belikan dia ikan buat gizi otaknya. Benar juga kata ibu. Aku sudah kasih dia gaji tinggi. Kasih gaji tanpa kerja keras, kan? Gimana kalau aku pecat dia aja? Berani-beraninya kamu. Bu, kenapa ibu segitu emosinya? Yang nggak tahu malah mikir kalau Simen itu menantu ibu. Sia-sia bilang, jangan lawan dia. Harus ambil investasi apa lagi? Aku cuma merasa. Kok kamu gak punya hati sih? Aku bayar dia. Ngapain aku tampung dia? Bu, Om mau masih nunggu investasi. Kalau dia tahu aku dipukul. Bisa berabe. Aku nggak bisa jamin. Gak boleh pukul dia. Harus biarin dia investasi buat uang di tangan, urus bocah kurang ajar itu. Bang, biar aku aja yang mana bisa kamu yang pergi. Lihatlah. Ibu sayang banget sama kamu. Aku berasa kayak asisten aja. Aku langsung pergi sekarang, beli makanan yang ibu pengen. Panggil saja tante. Kenapa panggil ibu? Oh iya. Ini lantai. Bersihkan kulit kuaci. Bukan pedesaan. Kamu. Tan. Kakak memang begitu orangnya. Aku juga gak bisa ngatur dia. Kamu pasti capek banget membuatmu melakukan pekerjaan ini. Tunggu sia-sia mendapatkan uang, langsung usir si bodoh itu dari sini. Tan. Kapan aku bisa dengan resmi memanggilmu mama? Kimen. Duduk makan bersama. Ada sup ikan. Untuk menambah tenagamu. Bu. Ani. Nggak sesuai aturan. Legipula. Kakak pasti marah kan.
Bu sudah suruh kamu duduk makan. Ya duduk aja. Jangan karena namanya Simen. Jadi mau kayak Simen King dong. Ku. Sudah tuku, dedeklah. Aku siapkan sup ikan untukmu. Biar tubuhmu kuat kembali. Minta kamu kerja dengan baik. Tapi kamu tidak mau. Sup ikan ini. Sudah aku racuni. Simen. Hidup begini tidak bisa diteruskan. Suami kamu. Aduh, Apa aku bisa meracuni? Bercanda saja, siapa sangka Simon Coba lihatlah. Simon. Tunggu sedikit. Aku pasti bikin kamu menikahiku dengan megah. Hah, dasar bodoh ini, semakin kurang ajar saja. Ibu, pelankan suaramu. Simen. Kamu baik-baik saja? Aku cuma bercanda sama kamu. Nggak apa-apa, bro. Eh. Akhir-akhir ini aku terlalu lemah. Kamu harus benar-benar istirahat. Kalau nggak hati-hati, ada apa-apa nantinya. Usaha yang kamu lakukan bisa sia-sia semuanya. Baiklah, aku mau balik istirahat. Bu, Simen kurang sehat, nanti kamu tolong bersihin meja makannya. Zek. Xia Jian, lihat dia. Dia gangguin aku lagi. Kamu beneran mau gugurin anaknya? Itu kan hasil cinta aku. Tenang aja, 11 Matt. Tunggu aja dia dapetin dana investasi. Kita bertiga bakal hidup enak nanti. Halo. Aku butuh bantuan kamu. Wow. Nggak takut Song Cheng tahu? Justru bikin seru, kan? Kenapa? Aku sudah sikat gigi. Bukan. Bukan Simen. Itu reaksi hamil. Nanti kalau punya bayi, nama apa yang bagus ya? Semua terserah kamu. Sayang. Siang ini Paman dan Bibi Wang ajak aku makan. Kamu dan Ibu makan enak ya? Oh iya, sayang. Ingat ya, ngomong baik-baik sama Paman Wang soal pendanaan kita. Oke. Si bodoh itu akhirnya pergi. Sekarang kita bertiga bisa makan dengan tenang. Ayo makan yang banyak, jangan sampai calon menantu kesayanganku lapar. Terima kasih, Tante. Tant apa, hengkau mama. Mama. Nah, bagus, jauh lebih baik daripada yang susah ngomong itu. Jauh lebih unggul. Hah? Gak tahu malu? Bener banget, makin tua makin genit. Nak, keluar bentar. Ada apa, MA?
heboh banget sih. Kalian hati-hati. Jangan sampai si kura-kura hijau itu tahu. Kenapa ini? Aneh banget, aku tadi turun beli buah. Rasanya semua orang di komplek ini ngomongin aku. Astaga. Bisa nggak sih nggak heboh? Kamu baru datang. Siapa yang kenal di Makanya aku bingung, nggak ada yang kenal aku. Tapi kenapa rasanya semua mata orang ngelihat aku ya? Bu, kamu terlalu capek akhir-akhir ini, jangan terlalu repot ya. Ayo, Simen. Bang Song, semua yang diminta sudah selesai, tinggal tunggu saja. Dibiarkan nenek tua nindas kamu seperti ini. Lihat gosip beredar, dia bisa tahan atau tidak. Terima kasih. Dari kecil saya mendapat bantuan dari orang tua Anda, kini diberi saya. Kerjaan di perusahaan. Aku cuma menyesal tidak bisa membantumu lebih awal. Apa yang kamu lakukan? Kamu tua tapi tidak tahu adat, menggoda kakek. Apa kamu bicarakan? Bicara sembarangan lagi, Aku akan merobek mulutmu. Seluruh kompleks sudah tahu kamu menggoda suami orang. Tidak tahu malu. ucapkan lagi. Itu. Kamu yang menggoda Pak Liu. Mengajak orang untuk menari di alun-alun. Bong. Bolehkah aku mengajakmu menari di alun-alun nanti? Dek, aku dan istriku lebih suka pergi ke perpustakaan. Bang, kamu masih muda kok, ngapain baca buku? Dek, kalau nggak ada apa-apa lagi, aku pamit dulu ya. Kamu nggak tahu malu ya, orang tua, tahu kalau Pak Liu dan istrinya. Orang baik yang terkenal. Mereka selalu membantu. Iya, benar, Bu Guru Liu, bantu sedikit. Pasangan itu sangat akur. Apaan sih ini? Merusak reputasi orang lain. Siapa yang tahu sih? Orang tua itu berhayal, membuat Guru Liu ketakutan. Aduh, aku nggak mau hidup lagi. Orang-orang ini menghancurkan aku nggak mau hidup lagi. Aku kasih tahu kalian. Anak perempuanku kerja APA? Dia itu direktur utama. Dia cuma perlu gerak, kalian pasti habis. Enak-enak. Cepatlah. Mereka tur renta mengganggu aku. Bantu aku bereskan mereka, cepat. Ibumu menggoda, pensiunan di komplek ini. Seluruh kompleks sudah tahu. Benar juga. Atasan nggak beres, nggak tahu bawahannya gimana. Ibumu bilang, kamu gerak sedikit, kita habis. Tolong gena. Ayo pergi. Aku nggak mau balik. Orang-orang itu menjelekkan aku. Kamu cuma lihat aja. Kamu ini anakku atau bukan? Ayahmu meninggal lebih awal. Aku membesarkan kamu. Aku sudah tidak mau hidup lagi. Bu. Bukan ini dengarkan lebih baik Kara. Bu. Aku bilang, kamu tenang sebentar. Aku suruh kamu urus Song Cheng, lelaki bodoh itu. Kenapa kamu malah bikin masalah buat diri sendiri? Ikut aku ke ruang kerja. Aku datang sekarang. Sayang, kenapa marah banget sih? Pihak manajemen sudah kirim. Lihat sendiri. Bukan begitu. Sayang, dengerin aku dulu. Aku nggak tahu soal ini. Kamu bilang, mama udah sepuh. Kok bisa ngelakuin hal kayak gini? Ngodain suami orang. Kalau sampai tersebar, bagaimana jadinya? Lagi pula, sekarang ini masa kritis untuk pendanaan. Paman Wang sedang berusaha keras di sana. Bagaimana mungkin ibu melakukan hal yang memalukan seperti itu? Sayang, tenanglah. Aku akan mengatasi ini, jangan biarkan Paman Wang mundur. Mengatasi? Bagaimana caramu mengatasi? Aku suruh ibuku pulang kampung dulu.
Apa? Nak, kamu mau usir aku? Aduh, aku nggak mau hidup lagi. Aku susah payah besarkan anak perempuan. Sekarang kamu mau usir aku? Sayang, kamu urus aja, ya. Aku mau keluar sebentar. Keadaannya memang begini. Bagaimana dengan aku, demi kebaikan keluarga ini? Sayang, Dasar kurang ajar. Menghancurkan hubungan ibu dan awas ya, ku buat kau menyesal. Bu. Tenang dulu. Bu, dengarkan aku dulu. Masa kritis untuk pendanaan. Nanti kalau kita kamu nggak perlu bilang, aku akan... Serius. Tentu saja serius, MA. Kapan aku pernah nanti tuh? Aku suruh dia berlutut, cuci kaki kamu. MA, kamu mau pergi ya? Gimana? Kalau si bodoh berani ngelawan kau, telepon bilang ke ibu. Ibu yang bantu. Oke, Bu. Bantu aku hadapi ini ya. Ibu tua gak bisa bantu. Cuma ambil banyak sup, sampai aku gak bisa curi makan lagi. Simen, ngapain di sini? Ini kan kamar utama. Song Cheng sebentar lagi bakal pulang. Sayang, Begaini baru serukan. Ayo, sayang. Jangan bercanda, aku lagi hamil. Semua demi anak ya. Sekarang kandunganmu sudah stabil. Kita sudah sebulan gak dekat, dan di ranjang suamimu, baru seru. Lemari, lemari. Cepat pergi. Sayang, aku mau istirahat siang. Biasanya kamu gak pernah tidur siang. Jangan-jangan, kamu diam-diam merawat seseorang di rumah ini? Jangan-jangan kamu merawat seseorang di rumah? Gimana mungkin, sayang? Aku bersumpah, hatiku hanya untukmu. Bersumpah? Gak takut kena petir? Oh iya. Sayang. Kamu antar Bibi Wang, cepet banget baliknya? Oh. Hari ini ada acara amal, aku mau pakai jam tangan yang kamu beliin, yang harganya 6 digit itu. Nah, harus dipakai. Bikin semua orang terpesona. Suamiku paling ganteng di dunia. Sayang, aku pergi dulu ya. Ada apa? Aku sedang berpikir. Haruskah kita ganti lemari di rumah? Ada bau aneh. Bau aneh. Ini. Siapa sih yang tidur siang pakai baju ini? Manis banget. Kenapa dia balikin kamu jam tangan simahal itu? Aku susah payah dapat uang segini. Kenapa kamu nggak pergi saja? Aku harus cari cara supaya kamu menghilang. Simen. Sayang, maaf. Aku tadi lupa kamu. Sayang, kapan? Kita bisa tinggal di kamar ini dengan bebas? Sayang, sebentar lagi, sabar ya. Hati-hati, bang song. Bang Song, kenapa kamu pukul aku? Kenapa aku pukul kamu? Kamu nggak tahu?
Saya tidak tahu. Dapat dari mana anjing liar ini? Rumah jadi kotor banget. Bang song. Anjing liar saya pungut hari ini. Tadinya saya pikir. Casey makan sekali lalu lepasan. Lupa kasih tahu abang, maaf ya. Kamu pikir saya takut anjing, ya? Enggak, bang. Kakak ipar. Hari ini aku bikin masalah lagi, bikin Bang Song gak senang. Kamu marah lagi ya, suamiku. Simon. Kali ini aku kasih kamu kesempatan. Kalau ada lagi, aku nggak bakal maafin kamu. Simon. Pergi beli sayur. Baik, bang. Sayang. Temani Simon pergi. Pergi saja. Baiklah, suami. Kamu sengaja, kan? Aku bilang padamu. Jangan bikin masalah. Dia ketakutan, kamu pergi cari dana. Maaf, aku nggak tahu. Aku ambil seeker anjing liar. Nggak nyangka dia bereaksi sehebat itu. Hentikan trik kecilmu. Akhir-akhir ini, aku nggak mau bikin masalah. Jangan mentang-mentang aku suka sama kamu jadi semau-maunya. Udah deh. Asal kamu nurut aja. Pergilah. Kalian sudah pulang. Suami, aku belikan anggur kesukaanmu. Iya, Kak. Hari ini bikin kamu kaget, aku minta maaf. Kita kan keluarga, nggak perlu minta maaf segala. Cobain sup yang aku masak. Sup buatan Bang Song enak banget. Ini sup apa ya? Sup daging anjing. Anjing yang hari ini itu. Sayang. Kamu masak anjingnya? Iya. Anjingnya bandel, suka nakut-nakutin orang. Kan cuma anjing, sayang. Supnya enak nggak? Anjingnya udah aku urus, dia sangat paham. Anjing yang baik. Aku tahu. Kerja bagus. Kamu lihat nggak? Dia masak anjing Casey aku makan. Apa dia ngasih peringatan? Jangan takut, Simon. Dia pasti cuma sok-sokan aja. Kamu nakal, pelan-pelan dong, aku kan lagi hamil anak kamu. Kekek Simon. Aku sudah hamil, kapan kamu berhenti kerja? Kamu janji mau menikahi aku. Xiaolian, tunggu sebentar. Tahun baru segera, majikan akan memberikan. Aku bisa menghidupimu, bulan lalu aku dapat 10 juta rupiah. Aku tidak ingin kamu terlalu Janji sama aku. Kalau terlalu capek, Aku bawa kamu pulang. Uang tabungan cukup untuk hidup kita. Tidak mau kembali ke kota kabupaten. Aku mau jadi orang sukses. Sebulan dapat uang 10.000, buat apa coba? Sudah pulang. Kak belum tidur. Nungguin kamu. Pura-pura apa? Mau bilang ke Zhen Xiajian? Tentang Xiaolian, atau aku bilang ke dia? Tentang kelakuanmu di rumah majikan? Aku salah kak. Aku salah kak. Itu kakak ipar yang goda aku. Aku salah. Sudahlah. Zhen Xiajian, sudah suruh keluar. Kamu pikir aku tidak tahu apa-apa? Tidak tahu kalau Xiaolian lihat adegan ini?
Kek. Jangan bilang ke Xiaolian, kalau dia tahu, bakal cari orang jalanan buat hajar. Kamu pikir Zhen Xiajian tahu kamu selingkuh di luar? Dia nggak bakal balas dendam? Bagaimana kamu tahu? Aku nggak bisa cek. Ternyata kamu sudah tahu sejak awal. Kamu tuh mending pinter dikit. Sekarang kamu cuma bisa kerja sama-sama aku. Lagian rahasia kamu. Siapapun tahu itu bisa bikin kamu hancur. Bukan gitu? Kamu ingin aku bantu apa? Bantu kamu? Apa untungnya buat aku? Jangan terlalu serakah. Uang ini cukup untuk sisa hidupmu tanpa kekurangan. Oh. Sayang. Paman Wang demi kita pergi keluar kota urus pendanaan. Malam ini aku akan menemani Tante Wang. Baik, suamiku, hati-hati di jalannya. Si bodoh nggak ada hari ini. Aku mau peluk si Men. Bersenang-senanglah. Bayanginnya aja udah senang. Jangan main-main, aku mau mas. Makanan apa yang paling kamu sukai? UPS. Percayalah, saya belajar 2 resep masakan baru. Cobalah. Kamu memang benar-benar. Senang. Gerbang Barat. Izinkan saya bercerita. Wanita. Harusnya menikmati. Song Cheng itu kaya banget. Dia gak ngasih aku uang buat dibelanjain. Kamu memang yang terbaik, sayang. Simen, isi penuh dong. Sayang. Ini dokumen dari Song tadi, katanya ada hubungan sama otorisasi pendanaan. Aku lupa ngasih ke kamu. Tanda tangan di mana ya? Simen. Semalam aku tanda tangan dokumen apa sih? Kok aku gak ingat ya? Ini pasti minuman palsu. Kenapa kepalaku pusing banget? Suamiku sayang. Kamu gimana kemarin sama Buang? Dia nutup kekurangannya belum? Ada 8 juta. Sudah, udah. Baguslah, uang ini tutup dulu. Pak Wang bisa cari dana 100 miliar. Berapa? 100 million. Kamu hebat, sayang. Cinta kamu. Datang ke kantor untuk tanda tanganin perjanjian. Oke, aku akan segera ke sana. 1 milyar. Halo. Pegawai tidak tahu diri. 2 hari, asetku jadi 1 miliar. Saat itu, aku akan pecat semua pria tua itu, ganti yang muda dan segar. Iya, aku mau pria bodoh itu setiap hari berlutut mencuci kakiku. Tuan Jan dan Tuan Song sedang sibuk. Tidak tahu sopan san, kamu juga berani menghalangi aku? Aku sebentar lagi punya 1 miliar. Ngerti apa itu konsep 1 miliar? Kenapa pakai baju seperti itu di kantor? Mau godain cowok yang mana? Pergi ke keuangan, selesaikan gaji aku. Kamu dipecat. HMPH. Cantik begini apa guna? Akhirnya juga bisa aku kendalikan. Sayang, aku datang. Kalian semua di sini. Paman Wang. Paman Wang, kamu juga datang. Belakangan ini, kamu sudah membantu perusahaan saya mendapatkan pendanaan. Hang.
Cepat tanda tangani. Setelah tanda tangani, pergi. Paman Wang, apa maksudmu? Tanda tangan. Kompensasi pemutusan kerja. Setiap sen akan saya bayar. Kalau tidak, pemutusan kerja. Kalian lupa, saya CEO perusahaan ini. Saya mau lihat siapa yang berani pecat saya. Sekarang, saya tunjuk Song Cheng untuk memimpin perusahaan. Semua, ada saran? Tidak ada. Paman Wang, ya. Ya kamu tidak tahu, selama ini aku yang mengelola perusahaan. Song Cheng itu orang tua kasar. Bagaimana bisa mengelola perusahaan? Saya bersedia menerima posisi ini. Dan memecat Zhen Xiajian. Mulai sekarang, grup tidak ada hubungan lagi dengan Zhen Xia. Sudah tidak ada hubungan apapun. Song Cheng, apa maksudmu? Song Zong. Kali ini, aku akan mengambil kembali semuanya, tapi belum selesai. Song Cheng, minggir. Pria rendahan, kamu memanfaatkan aku. Iya dong, istriku tercinta, tentu saja aku harus memanfaatkannya. Kamu, lepaskan aku. Aku bos kalian, berani-beraninya kalian. Song Cheng, aku tidak akan lepaskan aku. Song Cheng, apa maksudmu? Jangan lupa, kita masih belum bercerai. Separuh dari hartamu masih milikku. Itu kamu yang tanda tangan sendiri. Apa kamu lupa? Apa ini? Aku yang tanda tangan sendiri? Kapan aku tanda tangan? Saat kamu sedang bersenang-senang dengan Simen. Dia yang memintamu. Tidak mungkin. Simen tak akan mengkhianati aku. Lagi pula, kamu juga sedang mengandung anaknya. Tidak. Tidak mungkin. Kapan tahu? Tidak benar. Sejak kapan kamu mulai tahu? Kamu benar-benar pikir aku bodoh, sampai aku tidak tahu apa-apa? Pergi tanpa apa-apa sudah cukup baik untukmu. Kalau masalah ini membesar, tidak baik untuk siapapun, bukankah begitu? Sayang. Aku salah. Aku tahu, kamu melakukan karena kamu marah, kan? Lihat, aku bawa apa hari ini. Sayang, aku benar-benar salah. Bisakah kamu beri aku kesempatan untuk berubah? Mimpi saja. Song Cheng. Jangan merusak hubunganku dengan Simen. Dia 100 kali lebih baik dari kamu. Dia lebih dewasa dan lebih asik dari kamu. Kamu tahu gak? Lihat kamu di tempat tidur. Aku sampai mau muntah. Kenapa? Minder, ya? Sekarang minta maaf sama aku. Mungkin bisa terpaksa bareng kamu. Aku mohon ya. Kamu itu payah banget. Aku mohon. Yang lebih cantik, lebih baik hati, dan lebih suka aku daripada kamu, banyak banget. Kamu kayak gini. Pantas buat hidup susah sama aku selamanya? Song Cheng, aku. Aku pukul kamu. Lepasin aku. Mau apa? Song Cheng. Tamparan pertama ini. Untuk balasan karena mengambil yang bukan hakmu. Tamparan kedua. Karena tidak setia dalam pernikahan. Tamparan ketiga. Karena kau korupsi demi keuntungan pribadi.
Ya, punya kejutan besar untukmu. Anggap saja. Ini tentang kita, terima kasih. Suamiku. Aku tahu. Masih mencintaiku. Marah. Karena cemburu. Semakin marah. Berarti semakin peduli padaku. Lihatlah. Pacar kecilmu. Tidak mungkin. Simen tak mungkin lakukan ini. Dia bilang dia hanya mencintaiku. Bilang wanita pertamanya. Aku tidak percaya. Kalau tidak percaya, tanya padanya. Foto-fotonya ada di sini. Tak disangka. Kamu juga cuma cadangan. Tidak mungkin. Kamu bohong padaku, kan? Keluar dari rumahku. Aku bunuh kau. Tahan. Kau iblis. Biar dia ingat. Song. Kau imut. Wah, benar-benar seperti ibu seperti anak ya. Maman begitu. Atasan buruk, bawahan ikut. Kulupa ibunya juga. Ngomong apa sih? Percaya nggak kalau aku hajar kalian bertiga? Balik sini. Dua nenek tua jelek. Simen, semua salah si kecil ini. Aku sudah baik padanya, beraninya dia selingkuh. Nggak bisa ngalahin Song Cheng, masa kamu nggak bisa aku bereskan? Xiaolian. Kita akan punya uang. Kenapa? Kamu nggak akan. Hal yang melanggar hukum kan? Mana mungkin, Simon. Kita orang jujur, melanggar hukum nggak boleh. Perkiala. Kita akan segera mendapat kehidupan yang baik. Pokoknya, aku berharap aku dan anak kita bisa hidup damai. Itu yang paling penting buatku. Soal uang. Kita bisa cari perlahan. Apa yang orang lain punya, kamu juga punya. Aku ingin hidup untuk diriku sendiri, kamu mengerti. Aku nggak mau anak kita lahir dalam kondisi sengsara. Simon, kamu lucu sekali. Kenapa, Simon? Ini pacar barumu? Bukankah aku sudah baik padamu? Kamu dan Song mencurangi. Kakak ipar. Aku tidak tahu apa yang dibicarakan. Kak Song sudah baik padaku. Masalah kalian tidak ada hubungannya denganku. Simon. Ngajarin aku gerakan di ranjang. Bukan begitu caranya. Kenapa? Aku punya videonya, mau lihat nggak? Apa maksudnya ini? Jangan percaya dia cuma ngarang. Aku ngarang? Simon. Coba ingat, kamu di ranjangku teriak semangat. Aku tahu jumlah obat yang kamu minum. Aku tahu di mana tahi lalat di pantatmu. Pasti. Selingkuhanmu itu tidak tahu apa-apa, kan? Sayang kecil. Kamu berani memukulku? Aku akan menggugurkan anakmu, aku jijik. Simen. Xiaolian, aku tahu kamu tak bisa tinggalkan. Xiao Lian. Ternyata kamu. Bukan aku, apa benar itu si Xiao Lian? Aku salah. Kumohon, demi kenangan kita dulu. Kenangan? Kamu siapa? Pantas ngomongin kenangan sama aku. Hari ini kalau nggak hajar kamu, apa-apaan sih? Sayang kecilku, berani-beraninya selingkuh dari aku. Terus mau pergi. Jangan bergerak. Lepaskan aku. Diam. Kamu ditangkap. Ayo pergi. Tolong aku. Ada yang tolong aku. Bang Song, Tolong aku. kamu tahu nggak? Aku pernah meminta seperti ini. Bagaimanapun juga, manusia dan yang lucu itu beda. Kak Song, Terima kasih sudah menyelamatkan. Sebelumnya, kesalahanku. Tolong maafkan aku. aku menyelamatkanmu. Karena masih manusia, dan kamu bukan. Kak Song. Selain menggoda istri kakak, aku nggak melakukan hal lain kok. Lagi pula, aku membantu kamu mengenali cewek nggak baik. Kenapa kamu benci sama aku sih? Nggak ada apa-apa. Pernah kepikiran bunuh aku? Nggak, Bang Song. Percaya deh sama aku. Anjing itu gimana ceritanya? Itu anjing agresif yang dilarang di kota.
Kalau nggak sengaja kamu urus, dia bisa jadi anjing liar di komplek kita. Kepribadianmu sejajar dengan anjingmu itu. Kamu sudah tahu semuanya. Cepat lihat, menantu yang tidak tahu diri ini memaksa ingin cerai dengan putriku. Kamu seharusnya belum tahu. Putrimu atas tuduhan percobaan pembunuhan. Juga penganiayaan dan penggelapan dana perusahaan sudah ditangkap. Sekarang sedang menunggu hukuman. Apa yang kamu katakan, bocah jahat? Jahat, putrimu selingkuh. Kau menyebutku jahat, di depan mataku saja dia sudah melakukan banyak hal busuk. Kamu bilang aku jahat. Cepat lihat sini, pria ini mau bunuh istrinya. Semua, lihat. Jangan berteriak lagi. Putrimu mungkin akan dihukum 20 tahun. Sebaiknya kamu pikirkan, nanti kerja apa? Atau, goda suami baru, kamu kecil imut. Aku mau melawan kamu, kenapa nggak hajar dari awal? Sepet lihat sini, menantu mukilan ibu, begini mau jadi direktur. Gak ada yang percaya trikmu. Bisa bikin malu, gak bisa apa-apa. Ya udah, ribut aja di sini. Nggak mungkin. Nenek di bawah gimana? Selalu seru di sana. Gak usah, anak kebanggaannya udah di penjara, cucu kesayangannya. Gak ada, sekarang hidupnya lebih sulit daripada mati. Terima kasih selama ini. Kamu selalu dia membantuku. Pak Sonya. Kalau bukan karena orang tua Anda mendukung saya menyelesaikan studi, Mungkin sekali. saya tidak tahu berada di mana. Bisa membantumu. Merupakan kehormatan saya. Selain itu, saya akan selalu mendukungmu di belakang. Kamu datang untuk menertawakan aku? Iya. Beberapa hari lalu, ibumu datang ke kantorku buat ribut. Lucu sekali. Apa yang sudah dilakukan pada ibuku? Apa yang bisa aku lakukan padanya? Hari-hari berikutnya, dia hanya bisa hidup dalam kemiskinan dan kesepian. Coba pikirkan, putri yang dia banggakan sekarang masuk penjara, gimana rasanya? Apa kamu merasa sakit sekali? Sayang kecil, di mana ibuku? Lepaskan aku, akan membunuhmu. Apa yang kamu mau lakukan? Walaupun kamu teriak sekuat tenaga, sisa hidupmu hanya akan dihabiskan di sini. Tapi tenang saja, aku sudah atur teman sekamarmu. Mereka akan menjagamu dengan baik. Semoga bisa menikmatinya. Tidak, jangan suami, tidak akan sekejam itu kan? Kejam. Dibandingkan tindakan kalian, saya mengambil kembali milik saya. Kenapa disebut kejam? Kamu masih belum menyesal. Kamu hanya takut, bukan merasa bahwa kamu salah. Suami, Jangan panggil aku suami. Bikin aku merasa jijik. jangan pergi. Jangan pergi. Tolong carikan aku pengacara yang baik, sayang. Bro song. Tolong bantu, kumohon. Kaget, ngapain? Gimana aku bantu kamu? Dulu janji KC 1 juta? Aku. Kapan kasih kamu 1 juta? Waktu kasih obat. Waktu dapat surat cerai. Kamu gak bisa ingkar janji. Oh. Aku ingat sekarang. Aku tahu bro gak bakal cuekin aku. Tapi. Aku ingat waktu itu aku kasih 1, yaitu 1 rupiah. Kamu gakbol langgar janji, bro. Dengar-dengar setelah sembuh, kamu masih jadi model cowok ya? Kayaknya semua itu hutang cinta deh. Dengar-dengar mereka buat grup dan bilang kalau lihat kamu, akan pukul kamu. Kamu yang menggoda anak perempuan saya, pukul dia. Waduh. Paman Wang minta pulang makan. Tahu. Semoga Songcheng kita. Selamat ulang tahun. Sayang, ulang tahunmu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Songcheng semuanya sudah selesai. Kamu harus mulai memikirkan pernikahanmu. Jangan biarkan pengaruh wanita jahat mengurangi kepercayaanmu pada cinta, oke? Aku mengerti. Lagi pula, aku sudah menemukan seseorang menemani hidupku. Benarkah? 5 tahun kemudian. Nenen. Cepatlah, pergi ke TK, sudah mau telat. Hari ini aku dapat bunga merah. Ayah akan memberi hadiah. Cilik, sudah tahu bagaimana bernegosiasi dengan ayah, ya? Aku anak pintar ayah. Baik, ayah janji.
Jika dapat bunga merah hari ini, ayah ajak kamu ke mall. Beli bebek kecil favoritmu. Bagaimana? Ayah terbaik, aku sayang ayah. Tapi, Kenapa? kenapa mama selalu tidak di rumah? Mungkin dia suka dengan paman lain. Gadis kecil, jangan bicara sembarangan. Nanti mama kamu pulang dan memukulmu. Hello Pak Song. Pak Song, senang ada Anda di perusahaan. Sayang, senang ada kamu. Sungguh menyenangkan. Musim ini selesai.